Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya, sebagaimana orang tua bertindak, berkata-kata, bertingkah laku akan diikuti oleh anaknya. Setiap orang tua pasti mengharapkan dan menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Sekalipun pengajaran, pendidikan, nasihat, petunjuk orang tua berada di bawah urutan otoritas Alkitab, anak seharusnya menaatinya. Saudara, orang tua yang hidup takut akan Tuhan pasti akan memberikan nasihat yang selaras dengan firman Tuhan. Berbekal nasihat orang tua itu, seorang anak akan belajar membedakan nasihat yang baik maupun tidak baik. Saudara, penulis Amsal menasihatkan agar nasihat orang tua diperlakukan sebagai karangan bunga yang menghiasi kepala dan kalung yang mempercantik leher. Artinya, nasihat mereka selalu melekat dan membekali sang anak kemanapun pergi. Nasihat itu juga menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Saudara, nas bacaan kita hari ini diambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayat 19. Mari kita baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan, pikirkan, dan kita lakukan. Yang pertama adalah membangun relasi di dalam rumah, yaitu antara anak dengan orang tua. Anak dianjurkan untuk memberikan perhatian serius pada pengajaran orang tuanya, karena itulah harta paling berharga bagi hidupnya. Namun orang tua pun harus menyediakan waktu untuk berbagi hidup dengan anaknya, sehingga relasi akan terbangun dengan baik di dalam sebuah keluarga. Yang kedua adalah anak dengan lingkungan pergaulannya. Teman dapat memberi pengaruh yang sangat besar, terutama dalam diri anak yang tidak memiliki pendirian yang kuat. Bila anak tidak memiliki rasa aman di dalam dirinya, dia mudah tertarik kepada tawaran dunia yang menggiurkan. Saudara, di luar tembok rumah kita banyak sekali pergaulan yang menjerumus ke arah pergaulan bebas, yang cenderung negatif. Itu sebabnya penulis Amsal menasihati si anak dalam hal memilih dengan baik orang yang patut dijadikan teman.
Melihat kondisi dunia yang dihadapi anak-anak pada saat ini, kita tahu peranan membangun relasi orang tua dengan anak perlu terus-menerus dilakukan. Sebagai orang tua, kita perlu menanamkan rasa percaya anak terhadap kita dan memberikan teladan agar anak merasa nyaman untuk berbagi hidup dengan kita. Sebagai anak, ketahuilah bahwa Tuhan memerintahkan kita menghormati orang tua karena Ia telah mempercayakan Anda dalam pendidikan orang tua Anda. Saudara, bagaimana kita mempersiapkan anak kita dalam menghadapi kondisi dunia yang semakin berat untuk dijalani? Sudahkah kita membangun relasi yang baik dengan anak dan memberikan pengaruh dan teladan yang baik sebagai orang tua dalam mendampingi anak kita? Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kepada kami. Melalui hikmat Tuhan sehingga kami bisa membangun relasi yang baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, sehingga terbangun relasi keluarga yang menyaksikan akan kasih Tuhan Yesus. Walaupun peranan sebagai orang tua kami memiliki banyak kekurangan, namun kasih Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu melalui kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.